Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu bapak jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah tetapkan untuk kita. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kemudian menjadikan kita termasuk umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan hari ini mengingat kembali tentang Nabi kita, karena kita masih di bulan apa niki? Bulan Rabiul Awal. Ya. Bulan Rabiul Awal, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai hadiah bagi kita semuanya dan seluruh alam semesta. Allah takdirkan satu sosok Nabi menjadi bagian dari berapa Nabi? Ada yang sudah pernah lihat hadisnya? Nabi itu ada berapa ratus? Ada berapa, Bu? Satu hadis menyatakan jumlah Nabi itu ada 124.000. Ya, 124.000 Nabi. Rasul ada berapa? Pinten, Bu? Sing nanti ngitung sinten? Ada 300 belasan. Sebagian mengatakan 315, sebagian mengatakan 114 Rasul. Dari 315 tadi, ada yang sering kemudian kita hafal bersama, ada 25 Nabi. Dari 25 Nabi itu ada yang kemudian dirinci lagi sebagai ulul azmi. Ada berapa? 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari yang 5 yang keren tadi, ada lagi yang terakhir sebagai imamnya dan penutup para nabi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian riwayat menyatakan seperti itu rinci-rinciannya. Jadi kalau kemudian jumlah nabi banyak sekali, dan Nabi Muhammad adalah imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Dari sekian ribu nabi tadi, Nabi Muhammad telah yang menjadi pungkasan para nabi, dan beliaulah menjadi nabi yang paling terakhir sekaligus menjadi imamnya seluruh para nabi dan rasul. Dan kita harus berbangga karena kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kami akan awali dari bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala ini mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim di zamannya, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah 127 itu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antal azizul hakim.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi bermula dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, tentu sebelumnya sebagai sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz tentunya, tapi sebagai pengabulan doa dari Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim pernah berdoa, Bapak, ketika beliau selesai membangun Ka'bah. Jadi bangunan Ka'bah, bukan membangun, meninggikan bangunan Ka'bah. Karena nanti kalau jenengan dapati riwayat-riwayat yang ada, Ka'bah itu pertama kali yang bangun siapa? Siapa, Bu? Sebagian riwayat mengatakan para malaikat. Sebagian riwayat kemudian dimunculkan di Nabi Adam alaihi salam. Baru kemudian dari Adam sampai Nabi Ibrahim, itulah Nabi Ibrahim wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Nabi Ibrahim lah yang kemudian meninggikan bangunan Ka'bahnya. Selesai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian meninggikan Ka'bah, baru beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antal sami'ul alim. Setelah itu beliau kemudian mohon kepada Allah, ya Allah wab'as fihim, tolong ya Allah utuslah di tempat ini, tempat mana? Ka'bah itu, sekitaran Ka'bah, wab'as fihim rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatika, yang nantinya akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan menjadi bagian kemudian mensucikan jiwa para masyarakat di sekeliling Ka'bah, dan seterusnya. Makanya kemudian sejarah membuktikan tidak ada rasul dan nabi yang lahir di sekitaran Ka'bah kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doanya Nabi Ibrahim untuk harus ada orang yang mengajarkan kitab di sekeliling Ka'bah dan lahir di sekeliling Ka'bah menjadi kemudian penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal doanya tersebut itu 30 generasi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama banget. Ya, ribuan tahun baru kemudian muncullah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad memang kalau hari ini nyuwun sewu kalau katanya inden. Allah Subhanahu wa taala memang persiapkan untuk umat ini untuk kemudian mengawal sampai hari kiamat seorang rasul, dan itu pun juga Nabi Ibrahim melafadzkan doa tersebut. Begitu juga nanti Nabi Isa alaihi salam, yang jaraknya Nabi Isa ke Nabi Muhammad berapa tahun? Itu Bu, nanti 6 abad Bu. 6 abad itu pinten berarti? 600 tahun. 600 tahun, dan itu dari keturunan Nabi Ibrahim juga. Makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya 2 anak, ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail inilah kemudian nanti sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Adapun nanti dari Ishak ada Yakub dan seluruhnya, keturunan seluruhnya itu dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam yang jaraknya itu 600 tahun, 6 abad dari Nabi Muhammad SAW. Jauh-jauh hari sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari sudah ngasih kabar gembira kepada umatnya dulu. Karena apa? Dulu tersebar berita bahwasannya nanti nabi paling terakhir adalah nabi yang maha kasih, yang paling mengasihi umat-umatnya. Makanya kemudian umatnya ini mengkultuskan Nabi Isa sebagai nabi terakhir. Akhirnya Nabi Isa mohon kepada Allah, minta izin untuk mengumpulkan masyarakat pada waktu itu. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad.
Ini Nabi Isa alaihi salam sudah jauh-jauh hari 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir minta kepada Allah agar mengumpulkan umatnya Bani Israel dan mengatakan, bukan saya Nabi terakhir, bukan saya Nabi yang Allah kemudian utus yang terakhir, walaupun saya punya rasa kasih yang besar, tetapi apa? Bukan saya Nabi yang terakhir. Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Wa idz qala Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini Rasul Allah untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang saya membenarkan kitab sebelum saya yaitu Taurat, dan saya kasih kabar gembira kepada kalian, wa mubasysyiran bi rasulim mim ba'di ismuhu Ahmad, nanti akan ada seorang rasul yang datang yang namanya siapa? Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sudah kemudian dinyatakan Nabi Isa alaihi salam, yang mana 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah tahu Nabi Isa. Ini kan hebatnya Nabi Muhammad, yang istimewanya Nabi Muhammad, orangnya belum ada tapi sudah terkenal sebelumnya. Kalau biasanya kabar gembira itu kan sebentar lagi akan datang, sebentar lagi akan lahir, sebentar lagi akan muncul, seperti itu. Tapi sebentarnya itu 600 tahun ya. Dan ini menjadikan dulu ketika para murid-muridnya Nabi Isa alaihi salam dan orang-orang di zaman itu kemudian membangga-banggakan kehebatan mereka dalam masalah pengobatan, mereka kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan satu penyakit yang nggak bisa itu disembuhkan. Jari ini pintar menyembuhkan, tapi nggak bisa menyembuhkan. Barulah Nabi Isa alaihi salam itu diutus oleh Allah untuk menjadi bagian dari mukjizat Nabi Isa. Apa mukjizat beliau? Al-Masih. Masih itu apa? Ngusap. Ya. Gampang, ngusap gitu. Al-Masaha yamsahu itu ngusap. Ya. Sakit gigi diusap sembuh. Ya. Mata buta diusap sembuh. Sakit kolera diusap sembuh ya. Bahkan orang yang mati sekalipun diusap Nabi Isa hidup kembali. Dulu pokoknya dokter rapayu lah Pak. Dokter nggak laku dulu dokter itu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan menjadi apa? Bukti mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih. Tapi apa kata beliau? Biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu membuktikan untuk mendukung dakwah Nabi Isa alaihi salam itu kemudian Allah anugerahkan kepada Nabi Isa agar umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua sosok nabi, tiga bahkan, ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa alaihi salam yang sudah menanti-nanti datangnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran, kata Nabi Isa, saya bahagia, saya bangga, saya senang sekali nanti akan ada nabi terakhir namanya Ahmad. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalam Al-Quran disebutkan bagaimana tentang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu masalah biografi beliau sudah sering kita dengar bersama, bahkan setiap tahun ketika Maulidan mungkin sudah akan disampaikan biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kemudian kita sangat cinta kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, mereka cinta sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita yang menjadi umatnya justru atau tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk mendeteksi bagaimana Nabi Muhammad itu harus dicintai bersama. Itu Allah katakan dalam surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu indah sekali Allah gambarkan kepada kita bersama tentang bagaimana sifatnya Nabi Muhammad yang kenapa kok harus kita cintai bersama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari kalian. Azizun 'alaihi ma anittum,
apa azizun alaihi ma'anittum itu, terasa berat sekali penderitaan kalian olehnya, atau bahasanya Rasul siap pasang badan, Bapak. Ya. Rasul siap pasang badan ketika ada persoalan umatnya, beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, tolong biar saya saja ya Allah yang menanggung penderitaan kaumku, tolong saya saja ya Allah yang menanggung penderitaan umatku. Itu Rasul kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, beliau itu sangat senang sekali mengharapkan keimanan umatnya. Nanti bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin beliau itu sangat kasih sayang sekali. Ini sifat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian kita nggak bangga dengan Rasul SAW ketika Rasul mengatakan azizun alaihi ma'anittum, ya Allah, minta agar penderitaan umatku ini engkau minimal kurangi, dan timpakan ke penderitaan umatku ini pada saya saja, biar mereka agak teringan, agar mereka umatku ini biar agak ringan dalam menghadapi persoalan hidupnya. Saya saja ya Allah yang menanggung persoalan kehidupan umatku. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau sangat kemudian menginginkan kebaikan untuk kita. Harisun alaikum. Tercontoh dulu ketika gimana sering kita kemudian mendengarkan ceritanya Nabi Muhammad hijrah pertama ke Taif, bagaimana kondisi orang Taif yang pada waktu itu belum sama sekali mendengar tentang Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sama Zaid, dengan beliau kemudian beliau berdua ke Taif mengajak manusia di sana. Ternyata apa yang kemudian didapatkan? Permusuhan, lemparan batu, lemparan kotoran, cacian dan seterusnya. Sampai kemudian Zaid pasang badan untuk menghalau serangan batu dari para penduduk Taif. Akhirnya beliau tertahan di bawah pohon. Disitulah kemudian ada dua malaikat yang mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, mud yadaika ilas sama, tolong tengadahkan tanganmu ke langit. Seandainya engkau berkenan ya Rasulullah, kami para penghuni gunung ini, para penjaga gunung ini dari malaikat, kami siap untuk kemudian ngambil dua gunung ini, kemudian kami timpakan penduduk Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Lah, jangan dulu. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang belum tahu. Mereka kaum yang belum tahu. Kalau harus kemudian dibinasakan, takut-takutnya mereka nanti belum pernah mendengar keislaman, sudah meninggal duluan. Jangan ya Allah, jangan kau segerakan azab kepada penduduk Taif, dan saya kemudian minta kepadamu ya Allah, agar nanti semoga dari anak keturunan penduduk Taif ini menjadi orang yang kemudian baik keimanan mereka, baik keislaman mereka. Dan terbukti doa Rasulullah SAW, penduduk Taif waktu itu mungkin belum beriman, tapi anak cucu mereka sampai sekarang menjadi orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasul dulu ketika mohon kemudian kepada Allah, ya Allah timpakan azab saja kepada penduduk Taif, hancur, remuk itu Pak, selesai itu. Sebagaimana umat-umat dahulu, dan ini khususnya menjadi kekhususan umatnya Nabi Muhammad sama umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Kalau umat nabi sebelumnya ketika melanggar pelanggaran berat, hancur Pak, selesai. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Sadum, dan kaum-kaum Nabi Nuh alaihi salam, seluruhnya hancur, habis orang-orang kafir itu. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad apa? Mohonkan tangguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah tangguhkan dulu umatku yang berbuat dosa, siapa tahu dia nanti akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita yang minta itu kepada Allah. Jangan langsung ya Allah, ketika ada orang bermaksiat langsung habis, ketika orang bermaksiat terang-terangan langsung binasa, hancur hari ini kalau seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita termasuk umat Nabi Muhammad, kalau ada pelanggaran, kesalahan, kemaksiatan tidak langsung kemudian diadab seketika, tetapi ada tangguh waktu agar apa? Berbenah, agar bertobat, agar memperbaiki kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu adalah termasuk dari doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak ada umat seperti itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mujarab, yang manzur, yang ampuh. Dan itu seluruhnya sudah para nabi sebelum Nabi Muhammad gunakan di dunia. Maksudnya apa? Ketika ada mentok-mentoknya urusan, mereka punya satu doa yang mustajab dan hari itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, beliau punya doa juga yang mustajab, tapi mustajabnya syafa'an li ummati yaumal qiyamah. Nanti akan dipergunakan doa itu untuk menjadikan syafaat untuk umat-umatnya Nabi Muhammad besok di akhirat di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita. Tidak egois tanda kutip, ya, tidak kemudian langsung digunakan kartu asnya, tidak langsung digunakan doa mustajabnya di dunia, tapi apa? Sabar beliau di dunia, mohonkan ampun tangguhan azab di dunia, agar nanti apa? Doa terakhirnya akan diberikan kepada umatnya ketika seluruh manusia kemudian berbondong-bondong ke Nabi Adam. Nabi Adam nggak bisa ngasih syafaat, berbondong-bondong ke Nabi Isa nggak bisa memberikan syafaat, bondong-bondong ke Nabi Nuh, Nabi Nuh nggak bisa memberikan syafaat, Nabi Musa nggak bisa memberikan syafaat, Nabi Ibrahim nggak bisa memberikan syafaat, akhirnya terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sujud kemudian bangkit atas perintah Allah dan memohonkan syafaat untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat beliau sangat kasih sayang sekali kepada umat-umatnya, kepada kaum muslimin. Bahkan dulu pernah ada, ya lucu juga hadis ini. Ada anak-anak yang kecil itu lagi main-main bersama Rasulullah SAW di pelataran masjid itu, ya. Kemudian dipanggil yang yatim, yang bapaknya pas perang-perang itu kemudian syahid di medan perang, ya. Yang yatim-yatim itu dipanggil oleh Rasulullah SAW, wahai putra-putra, apakah kalian mau menjadikan saya ayah ganti kalian? Apakah kalian mau Hasan Husain ini engkau jadikan sahabat kalian, saudara-saudara kalian? Apakah kalian mau Fatimah anak saya jadikan saudara kalian? Akhirnya mereka mau, ya Rasul, sebagai ganti bapak kami yang syahid gugur di medan perang. Akhirnya apa? Anak-anak yatim tersebut dibelikan mainan oleh Rasulullah, diberikan kemudian baju bagus oleh Rasul, kasih makan enak oleh Rasul. Selesai hajatnya selesai, mereka kumpul-kumpul lagi dengan anak-anak yang lainnya sebayanya, dengan pakaian yang bagus, dengan mainan yang bagus, dengan kemudian perut yang kenyang. Akhirnya anak-anak yang lain yang tidak yatim itu iri, ya. Kenapa kami nggak kasih ya Rasul? Kalau bahasa mereka apa? Ya laitana abauna syuhada. Ya kok nggak mati ya bapak saya kemarin pas perang gitu. Sampai apa? Sampai itu mereka itu inginkan sebagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW. Ya laita abauna syuhada katanya. Ya kenapa bapak saya nggak meninggal pas perang kemarin? Kalau pas meninggal kan saya dapat mainan baru, saya dapat kemudian baju baru. Namanya juga bocah-bocah. Inilah salah satu kemudian kasih sayangnya Rasulullah SAW. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti banyak sekali tentang bagaimana Rasul ini mengasihi umatnya. Bahkan diriwayatkan dalam Ibnu Majah itu disebutkan biasanya Rasul itu kalau kurban itu 100 ekor unta biasanya. 100 ekor itu beliau pertama hadza min Muhammad min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya itu, ketika beliau menyembelih unta-untanya untuk kurban itu, beliau mengatakan, ini sebagian pahalanya kami inginkan untuk Muhammad, sebagian pahalanya kami inginkan untuk keluarga Nabi Muhammad, dan saya ingin sebagiannya yang ketiga kami hadiahkan kepada umatku, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sudah berkorban, tanda kutip menghadiahkan pahala korban untuk umatnya yang sampai meninggal dunia tidak mampu untuk bisa berkorban. Jadi ini
termasuk yang sepele, tanda kutip sepele, tapi apa, ini menjadi bagian yang indah sekali ketika Nabi Muhammad betul-betul menginginkan dari umatnya ini, bagi yang nggak bisa berkorban, sampai kemudian Rasul sediakan pahala untuk mereka yang ketika dalam masa hidupnya dia tidak sempat mampu berkorban sampai dia meninggal dunia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak yang agak-agaknya kemudian terakhir ya. Salah satu kasih sayang Rasulullah SAW ketika beliau di akhir hayatnya, Fadl bin Abbas itu sudah kemudian mengambilkan air wudhu terakhir Rasulullah SAW. Dalam sakitnya Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mengingatkan ummati itu tentang memikirkan umatnya, bagaimana nanti masa hidupnya para umatnya yang setelah Rasulullah SAW. Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Ali, ada Fatimah, ada Fadl, dan ada sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Pas sakitnya Rasul mengatakan, inni mushtaqun bi ashabi, inni mushtaqun bi ikhwani. Saya kangen ya, saya kangen sama teman-temanku. Para sahabat yang lain, bukankah kami juga teman-teman jenengan ya Rasul? Alaisa ikhwanuna, kami kan juga teman-temanmu ya Rasul. Ini sudah keluargamu sudah kumpul, sahabatmu sudah kumpul, ponakanmu sepupumu sudah kumpul, seluruhnya sudah kumpul ya Rasul. Tapi siapa yang jenengan kangenkan ya Rasul? Ya, kalau kata Rasul mengatakan, antum, kalian semua bukan teman-temanku, tapi kalian semua adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Terus siapa teman-temanmu ya Rasul? Humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Kata Rasulullah SAW, sangat kangennya kepada umatnya, teman-temanku adalah mereka yang tidak pernah melihat wajahku di dunia, tetapi mereka mampu beriman kepadaku. Siapa? Umat-umat setelah Nabi Muhammad SAW. Kita sudah dikangeni oleh Rasulullah SAW. Kita termasuk umat yang beriman kepada Rasulullah SAW, walaupun wajahnya kemudian tidak bisa kemudian kita pandang di dunia. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, inni mushtaqun bi ikhwani, saya kangen kepada teman-temanku yang mereka nggak bisa melihat wajahku secara langsung di dunia, tapi mereka mampu beriman kepada Rasulullah SAW. Bangga kita menjadi umatnya Rasulullah SAW yang di dunia Rasul sudah pertaruhkan kehidupannya untuk Islam, Rasul sudah pertaruhkan kehidupannya untuk agama Islam, untuk perjuangan Islam dan kaum muslimin. Kita tinggal meneruskan, harusnya kemudian kita lebih semangat. Belum lagi besok ketika di akhirat Rasul menunggu kita di telaganya Al-Kautsar. Ya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW tidak mau masuk surga sebelum kemudian umatnya masuk, kumpul terlebih dahulu. Ya. Beliau kemudian mengumpulkan umatnya, semoga kita termasuk umatnya istiqomah. Kemudian apa? Rasul panggil seluruh umatnya untuk menyicipi telaga Al-Kautsar, haud. Barang siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Rasul kumpulkan kita, Rasul kumpulkan umatnya di Al-Kautsar. Sebelum kumpul seluruhnya, Rasul tidak mau masuk ke surga. Dan ini nunggu kita semuanya ikhwan, ya, nunggu kita semuanya, nunggu kemudian kecintaan kita kemudian wujudkan kecintaan kita dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu ini adalah perjuangan yang harus kemudian kita raih bersama. Istiqomah dalam menjalankan ketaatan, istiqomah dalam kemudian kebaikan, biar ketika Rasul menginginkan kita selamat, kita betul-betul bisa selamat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir cerita tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakaratul maut. Pernah dengar ceritanya? Besok kapan saya sampaikan detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW menemui ajalnya, sakaratul maut sudah di depan matanya Rasulullah SAW. Malaikat yang kemudian pengen menjabut kemudian berpaling dari Rasul. Akhirnya apa? Rasul tanya, kenapa kamu nggak jadi kemudian menjabut nyawaku? Apakah kamu segan kepadaku? Tidak. Ya, kemudian Rasulullah katakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan beliau mengatakan apa? Ilahi, ya Allah,
Ya. Ya Allah, seandainya kemudian Engkau berkenan ya Allah, tolong timpakan sakaratul maut umatku seluruhnya, biar saya saja yang menanggungnya. Itu Rasul kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau kemudian rela menanggung seluruh sakaratul maut umatnya, biar saja saya ya Allah yang menanggung sakaratul maut umatku, biar mereka kemudian mendapatkan kenyamanan dalam menghadapmu ya Allah. Itu Rasul kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat mungkin kemudian sangat pas sekali kemudian para sahabat rela mati-matian membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rela berperang bersama Rasul, mengeluarkan harta jiwanya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk Islam, karena begitu besar kemudian perjuangan Rasul untuk umat Islam. Maka kemudian banyak, ada Umar bin Khattab kemudian beliau mengatakan, ya Rasul, saya beriman kepadamu, saya mencintaimu ya Rasul setelah saya. Kata Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya Umar, ya, tidaklah sempurna keimanan seseorang sebelum dia itu lebih cinta kepadaku daripada kepada dirinya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada manusia seluruhnya. Maknanya harus kemudian kita kedepankan cinta kita kepada Rasulullah SAW daripada manusia yang lainnya. Belum lagi nanti kita akan dapatkan ada seorang wanita di perang Uhud. Sering kita ceritakan ini. Ada seorang wanita Ansor ketika di perang Uhud, perang yang kedua yang diikuti Rasulullah SAW dalam Islam, itu kondisi yang sangat-sangat carut marut. Ketika Rasul sudah diisukan wafat, meninggal dunia, seorang ibu-ibu datang kemudian dikasih kabar, wahai ibu, suamimu meninggal, wahai ibu, anakmu meninggal, wahai ibu, bapakmu meninggal. Apa kata ibu tersebut? Bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW? Yang kemudian yang ditanya bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan suaminya, tapi bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan apa? Walladzi nafsi biyadi, kata, saya rela bapak saya meninggal dunia, saya rela suami saya meninggal dunia, saya rela anak saya meninggal dunia, asalkan Rasul tidak apa-apa. Itu sahabat dulu cinta dengan Rasulullah SAW seperti itu. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Zaid yang menjadi budaknya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, beliau kemudian ditahan oleh Abu Sufyan dan disiksa demikian rupa siksa oleh juragannya. Kemudian apa? Dia dimohon untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Wahai Zaid, saya akan selesai siksaanku kalau kamu menghina Nabi Muhammad SAW. Apa kata Zaid? Beliau mengatakan, seandainya Nabi Muhammad kena duri saja, hati saya sudah gak tenang. Bagaimana saya harus menghina Nabi Muhammad SAW? Silahkan Anda menghajar saya, silahkan Anda kemudian menghukum saya, menyiksa saya, asalkan saya tidak pernah menghina Nabi Muhammad SAW. Itu saking sayangnya Rasul kepada umatnya. Akhirnya umatnya seperti sedemikian rupa membela Rasul SAW. Nabi Ibrahim sudah, dari para nabi sudah membela Rasul. Nabi Isa mendoakan Rasulullah SAW. Para sahabat sedemikian rupa membela Rasulullah SAW. Yang terakhir malaikat Jibril alaihissalam, beliau dalam kesempatan mengatakan bu'dan, atau di dalam riwayat yang lain mengatakan raghifa anfun man dzukira ismaka walam yusalli alaika. Ketika malaikat Jibril datang dari Rasulullah SAW, Rasul sedang naik mimbar. Ya, Rasul ketika naik mimbar mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat kemudian setelah selesai khutbah, Rasul ditanya, ya Rasul, tadi sedang apa jenengan kok pas naik mimbar kemudian mengatakan amin, amin, amin 3 kali ya Rasul? Rasul kemudian mengatakan, tadi salah satunya malaikat Jibril mengatakan kepada saya,
bu'dan atau raghiba anfun, celaka dan jauh kebangetan orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad dia tidak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Jibril paham betul, ya Muhammad, tolong aminkan ya Muhammad, orang yang kemudian lancang, yang ketika namamu disebut dia tidak mengagungkan dirimu, ketika namamu kemudian disebut tidak mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kenapa Jibril kemudian sedemikian rupa mendoakan kejelekan kepada orang yang nggak mau sholawat atas Nabi Muhammad? Karena Jibril tahu betul bagaimana perlakuannya Nabi Muhammad kepada umatnya. Sedemikian rupanya Nabi Muhammad mengupayakan agar umatnya selamat, sedemikian rupanya agar umatnya kemudian mendapatkan surga, sedemikian rupanya Nabi Muhammad berjuang mati-matian untuk menegakkan agama Islam. Kok juga ada orang yang kemudian ketika mendengar nama Nabi Muhammad dia tidak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Jibril mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kecelakaan bagi orang tersebut, dan Nabi Muhammad mengaminkan doa mereka Jibril tersebut. Inilah jawaban kenapa para sahabat dulu mereka cinta kepada Nabi Muhammad, sampai rela mati-matian membela Nabi Muhammad, sampai kemudian mereka mau berperang, mau kemudian mempertaruhkan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad dan Islam. Karena apa? Mereka tahu betul Nabi Muhammad adalah orang yang menginginkan keselamatan di dunia dan menginginkan keselamatan untuk kita besok di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita hari ini tinggal memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad, tinggal mencontoh bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, tinggal kemudian kita memperbanyak amal-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah mati-matian membela kaum muslimin, membela Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini semoga menjadi bagian untuk kemudian meningkatkan kembali cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Aku lupa lihat astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.